Pergi menyusul ke kota. Di jalan melihat umatnya, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa ke-14 Selasa 16 September 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Cornelius, seorang paus dan martir, dan juga Santo Siprianus, seorang uskup dan martir. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang yang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat itu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengunjung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung. Bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Cornelius dan juga Siprianus. Semoga berkat doa dan teladan kedua santo ini, Cornelius dan Siprianus, kita akan semakin dikokohkan dalam semangat pengorbanan kita untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Juga semoga Anda sekalian tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya mereka mendapatkan solusi dan jalan keluar terbaik di dalam kehidupan mereka. Kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga kita sekalian tetap mendukung dan berdoa untuk mereka, para panitia, segenap panitia dan seluruh umat paroki Santo Petrus Karang Senang Timika yang mempersiapkan perayaan tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025 nanti. Semoga mereka dikaruniai kesehatan yang baik, semangat iman, semangat persaudaraan, kebaikan hati, semangat kerjasama, dan cinta kasih untuk
kemuliaan Tuhan, dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa secara khusus untuk Dr. Joni yang hari ini akan dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik ke Vietnam. Semoga Tuhan sendiri membimbing, menguatkan, dan menolong serta menyembuhkan Dr. Joni. Dan semoga segala sesuatunya dilancarkan dan dimudahkan. Pada hari ini kita semua ditantang, diingatkan oleh Yesus, supaya kita semua yakin dan percaya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kepada sang ibu, mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, jangan menangis. Memang ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita prihatin, dan pasti juga itu membuat kita sedih. Tetapi kehadiran Tuhan, karena Tuhan hadir, semoga kita tidak berlarut-larut dalam tangisan, dalam kesedihan dan duka, tetapi semoga kita memandang kepada Dia, Allah Sang Immanuel. Kita berani menaruh harapan, iman, dan kepercayaan kita karena Allah hadir, karena Allah senantiasa mendampingi kita. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Hai pemuda, bangkitlah." Dan kiranya kita semua yang kadang-kadang merasa lelah, kadang-kadang kita merasa terpuruk, kadang-kadang mungkin seolah-olah iman kita, harapan kita seolah-olah mati. Tetapi dengan sabda Yesus ini, bangkitlah. Semoga harapan kita dikobarkan kembali, iman kita ditegakkan kembali, kasih kita dikuatkan kembali untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Memang melewati peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, dan berhadapan dengan situasi dan orang-orang di sekitar kita yang seolah-olah menggelisahkan kita, seolah-olah meluluh lantakkan kepercayaan, harapan, dan iman kita. Tidaklah mudah, tidaklah gampang. Tetapi semoga Tuhan yang hadir, kekuatan sabda Allah, bangkitlah, menjadi daya pendorong hidup kita, supaya kita berani bangkit, berani bangun, berani bergerak, berani maju, dan meyakinkan diri kita supaya kita tinggal di dalam dan bersama Allah, menerima kekuatan daripadanya. Dan kemudian Yesus menyerahkan pemuda itu kepada ibunya. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menghebohkan, sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan menyerahkan dia yang hidup itu kepada dia yang tadi menangis, kepada dia yang tadi meratap, kepada dia yang tadi merasa kehilangan. Dan Tuhan telah menyerahkan segala rahmat yang baik, Roh Kudus, menyerahkan kekuatan, menyerahkan iman kepada kita. Semoga itu menjadi sumber sukacita, menjadi sumber kehebohan dan semangat di dalam batin kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Dan kiranya keyakinan bahwa Allah telah mengunjungi umat-Nya juga akhirnya menjadi keyakinan kita, menjadi pengalaman rohani kita yang mendorong kita, yang menggerakkan kita untuk terus hidup, maju, bergerak, dan berjuang untuk membalas kasih karunia Allah, menanggapi mukjizat Allah, menanggapi sabda Allah, menanggapi cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tentu saja dengan perjuangan upaya yang baik, yang terus-menerus, yang tidak kenal lelah, yang tidak berhenti, karena kita yakin dan percaya Allah Sang Immanuel yang akan senantiasa membimbing, menyertai, dan menolong hidup kita. Semoga iman kita terus bertumbuh, semoga keyakinan kita terus berkembang, semoga kasih kita semakin berkobar untuk menjadi saksi-saksi Kristus sebagai terang, sebagai garam bagi dunia. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
Kudus. Amin.